terkasih dalam Tuhan, ucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Sebab begitu besar kasih Allah bagi setiap kita, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kita. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam hidup kami, Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus. Terima kasih, Yes. Kami bersyukur, Bapa.
ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang perkasa. Kau mampu membantu keselamatan kami Tuhan. Kami bersyukur punya alas kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau baik kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kita terbangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang terutama di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap detiknya Kau memberkati setiap kami Tuhan. Apapun persoalan yang kita alami, Yesus yang sanggup membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Yesus juga yang membuat kita lebih kuat dari apapun masalah di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji bahkan menyembah hanya demi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dialah jalan kebenaran bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kalau katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, 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 haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bersyukur Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Semua yang berbicara dengan kepala katakan glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada di setiap hidup kami. Kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengasihi-Mu Yesus. Lebih dari apapun di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih. Glory,
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu, Kau tahu, yes, thank you Jesus. Hidupku hanyalah untuk menyenangkan Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidupku hanyalah menyenangkan. Dan yang setiap kita bangkit berdiri. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu, ya Tuhan, tujuan kami hidupku. Kami hanya menyenangkan hati-Mu. Sebab hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu, lawatan-Mu, dan jamahan-Mu. Terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami yang datang beribadah, sujud menyembah kepada-Mu. Berkat-Mu atas setiap umat di dalam dan demi nama Yesus Tuhan. Terjadilah. Terima kasih. Kami mau dengar firman.
Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Berkati dan urapi kami semua. Berkati hamba. Dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini Bapak mau sharing soal dari mana datangnya penderitaan. Dari mana datangnya penderitaan. Seringkali akibat kita tidak mengenal Tuhan atau tidak mengenal firman Tuhan dengan baik, kita akhirnya mempunyai pemikiran yang keliru dan salah bahwa sumber penderitaan, masalah, persoalan, dan kesulitan yang kita hadapi ataupun hari-hari ini yang sedang dialami oleh semua suku bangsa di muka bumi ini oleh karena COVID-19, kita berpikir itu karena Tuhan. Atau mungkin bahasa sedikit rohani adalah Tuhan ingin menghajar dan menghukum manusia atau menghukum kita. Bapak ingin mau katakan, akibat daripada pemahaman dan pengertian yang seperti ini, seringkali akhirnya saudara dan saya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan di dalam setiap masalah, persoalan, dan kesulitan kita. Karena kita berpikir, wong ini kan datangnya dari Tuhan. Atau seringkali bahasa rohani yang sering kita dengar, baik di atas mimbar-mimbar ataupun di dalam persekutuan-persekutuan kita sebagai orang percaya, kita pakai kata istilah Tuhan izinkan. Dan saya mau katakan, akibat cara berpikir seperti itu, seringkali kita kembali tidak melihat Tuhan di dalam setiap pergumulan, persoalan, dan kesulitan kita. Seringkali kita tidak juga dapat melihat jalan keluar dari apa yang kita hadapi, apa yang sedang kita alami. Sesungguhnya Tuhan kita, Tuhan saudara dan saya, bukanlah sumber dari segala penderitaan. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, justru saya mau katakan begini, dengan saudara dan saya mengenal Tuhan, itu akan membuat kita lebih mudah untuk menjalani hidup kita di dunia ini yang penuh dengan masalah dan penderitaan. Dunia ini gudangnya masalah, gudangnya persoalan, dan selama saudara masih hidup di dalam dunia ini, percayalah, hidup kita akan diwarnai dengan air mata. Tetapi dengan saudara mengenal Tuhan lebih baik, mengenal firman Tuhan dengan benar, saya mau katakan kepada saudara, itu akan membuat saudara akan lebih mudah menjalani hidup saudara yang sementara di muka bumi ini. Oh, nggak ada amin? Bahkan dengan mengenal Tuhan dan firman-Nya, itu akan membawa saudara dan saya akan menikmati mujizat atau pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin sekalipun masalah yang timbul, penderitaan yang kita hadapi akibat dari kesalahan dan kebodohan kita, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tetap ada di sana untuk memberikan pertolongan
dan jalan keluar serta mujizat buat kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Adakah di sini seorang tua ketika melihat anaknya punya masalah dan punya kesulitan, walaupun itu mungkin oleh karena kebodohannya, kita orang tua memaki-maki anak atau membiarkan dia menghadapi itu sendirian? Tidak ada. Minimal walaupun kita ngoceh-ngoceh, walaupun mungkin kita ngomel-ngomel sambil marahin dia, tapi tetap saudara tolong dia, benar-benar. Kalau dia jatuh, kau akan segera balut. Kalau dia terluka, saudara akan obati. Ketika dia terpuruk, engkau akan hadir di sana untuk memberikan dia semangat, kekuatan untuk supaya dia bangkit. Ya Pak ya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan saudara lebih daripada kita. Oleh karena itu, dengan kau mengenal Tuhan dan firman-Nya dengan baik dan benar, engkau akan melihat dan menikmati pertolongan dan mujizat Tuhan dalam hidupmu. Pertanyaannya tadi, dari mana datangnya penderitaan? Hal yang pertama yang perlu saya tekankan dulu, bahwa penderitaan itu pastinya bukan dari Tuhan. Kok nggak ada amin sih? Saudara ini terlalu konsentrasi atau bagaimana, saudaraku? Saudara kok diam? Ayo saudaraku, saya mengajak saudara meresponnya. Ada men? Nah saudara yang terkasih, hal yang pertama yang saudara harus pahami, bahwa Tuhan bukanlah sumber dari penderitaan. Di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 55 sampai 56 itu tentang cerita orang Samaria yang tidak mempercayai Tuhan. Dan murid-murid bilang begini kepada Tuhan Yesus, biar kami meminta kepada Tuhan supaya kiranya kilat menghantam, menghajar, membunuh mereka. Tapi Tuhan saudara berpaling dan menegur mereka. Orang Samaria menolak Yesus. Orang Samaria tidak mempercaya Yesus. Apakah Yesus ngamuk-ngamuk, marah-marah? Tidak. Justru murid-muridnya saudaraku yang mau ngamuk-ngamuk. Ayat 56 apa dikatakan di sana? Ayat 54. Ketika dua muridnya itu Yakobus dan Yohanes hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Siapa mereka nih? Orang-orang Samaria yang menolak dan tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, Tuhan bukanlah sumber penderitaan dalam hidupmu. Ada amin? Yang kedua, Yohanes pasal 10 ayat 10 bilang jelas, Tuhan berkata, aku datang untuk ngapain saudaraku? Dia datang untuk memberi hidup. Dia datang untuk memberi, bukan mengambil. Jangan saudara bilang bahwa Tuhan sudah mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu bukan Tuhan. Itu tukang kredit. Lo gak percaya? Itu pekerjaan tukang kredit. Dia kasih, dia ambil lagi. Benar-benar. Kau utang 1 juta, saudara cuma terima 900.000. Tapi di notanya 1 juta. Setelah itu setiap hari didatangi rumahmu. 10.000. Itu tukang kredit. Tapi Tuhan saudara bukan tukang kredit. Dia bukan Tuhan yang memberi dan dia mengambil. Bukan. Dia adalah Tuhan yang memberi hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Ada men? Itu Tuhan saudara dan Tuhan saya. Ketika saudara dalam kesusahan, ketika saudara dalam penderitaan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, jangan saudara bilang itu dari Tuhan. Pakai istilah rohani banget, Tuhan izinkan. Yang ketiga, jelas dikatakan di sana dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-22.
Yohanes pasal yang kelima ayat 22. Bapak saudara bukanlah Bapak yang menghakimi. Dia bukan Tuhan yang menghakimi, saudara terkasih. Dia bilang Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, coba apa yang dikatakan Yohanes pasal yang ke-12 ayat 47 sampai ayat yang ke-48. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan saudara bukanlah Tuhan yang suka menghakimi saudara. Kalau ada setiap ketemu sama orang, saudara setiap ketemu, terus setiap dituding-tuding kau menghakimi saudara, rasanya gimana saudara? Saudara kalau nggak percaya, itu kan ada bunga di depan tuh. Setiap hari Minggu bilang gini, bunga jelek, bunga jelek. Yakin saudara, 3 bulan kemudian pasti mati dia itu. Stres tuh bunga. Kalau tahu janjian langsung disumbat mulut saudara. Kau enak-enak kali kau bilang bunga jelek. Kalau nggak percaya coba praktekkan. Bilang gini, bunga jelek, bunga jelek, bunga jelek, bunga jelek. Dalam tempo 3 bulan itu mati layu. Bukan karena kurang pupuk, bukan karena jajan kurang perhatian, tapi karena ucapan saudara yang selalu saya ketemu, jelek, jelek, jelek. Tuhan saudara bukanlah Tuhan yang suka menghakimi saudara. Ada amin? Tapi dia Tuhan orang yang mendorong, memberikan semangat kepada saudara. Haleluya. Itu Tuhan saudara dan Tuhan saya. Tuhan saja nggak menghakimi saudara, jangan oleh karena itu jangan suka menghakimi diri sendiri. Amin. Dan jika seorang mendengar perkataanku, jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakim. Perhatikan, amin. Tidak jadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Melainkan untuk apa? Melainkan untuk menyelamatkan. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu apa? Firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan saudara dan Tuhan saya bukanlah Tuhan yang suka menghakimi. Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi dia datang untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap saudara dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, saudara dan saya. Jadi yang pasti, Tuhan bukanlah sumber masalah. Tuhan bukanlah sumber penderitaan yang kita alami. Jadi siapakah biang daripada masalah dan penderitaan? Saya bilang cuma satu. Ada 2 geng, tapi yang penting satu ini dulu. Kalau cukup waktunya masuk yang kedua. Tapi waktunya saya kira-kira cukup, ada 20 menit lagi. Haleluya. Sumber penderitaan yang pasti dan jelas, yang pertama adalah dosa. Bukan dulu sanggup, dosa. Saudara tahu apa yang dimaksud dosa? Yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Orang, perhatikan ini, orang yang belum lahir baru, orang Kristen yang tidak lahir dari Roh Kudus, perhatikan, hanya Kristen KTP, Kristen karena garis keturunan, Kristen karena nenek moyang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada ukuran dosa mereka itu dilihat dari hukum Taurat. Dan saya mau katakan, orang Kristen yang tidak lahir oleh karena Roh Kudus tidak akan bisa lolos dari hukum Taurat. Dan upah dosa adalah maut, artinya mati, pasti masuk neraka. Lihat samping kiri, samping kanan, kenali dia. Orang Kristen lahir baru atau Kristen KTP? Sekali lagi saudara, orang Kristen KTP bukan orang Kristen yang lahir oleh karena Roh Kudus. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, yang menjadi hukum bagi mereka yaitu bahwa mereka akan diadili oleh hukum Taurat, dan tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari hukum Taurat. Karena itu Yesus dah datang. Ada amin? Untuk apa? Bukan meniadakan menghapus hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Amin. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, perhatikan, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus dalam Galatia pasal 4 ayat yang kelima, ini jelas, Galatia pasal 4 ayat kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan di sana, kata ditebus artinya kita dibebaskan. Dari mana saudaraku?
dari hukum Taurat. Saudara, perhatikan nih, saudara yang terkasih yang hidup di bawah hukum Taurat, semua suruh takluk di bawah hukum Taurat, dan saudara diukur melalui hukum Taurat. Tetapi melalui Kristus Yesus yang menggenapi hukum Taurat, di mana saudara percaya kepada Dia, saudara dan saya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Dosa atau tidak, saudara, bukan lagi karena hukum Taurat. Dosa tidak lagi berkuasa atas setiap orang percaya. Ada amin. Kenapa tidak berkuasa? Karena hukum Taurat tidak lagi mempunyai hak atas saudara dan saya. Jadi kalau ada orang yang suka-suka menghakimi, itu udah lebih-lebih dari setan itu. Ingatlah, kalau ada orang yang kau orang berdosa, kau jelek kali, kau orang begini, kau orang begini, saudara terkasih, saudara lebih-lebih dari setan. Karena hanya yang bisa melakukan hukum Taurat, tapi kita sebagai orang percaya dalam Kristus, saudara tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Saudara dibebaskan, saudara ditebus dari hukum Taurat supaya saudara menjadi anak Allah. Jadi hukum Taurat tidak lagi berada di atas hidupmu, atau hukum Taurat tidak lagi yang memerintah atas hidupmu, tapi yang memerintah atas hidupmu adalah apa? Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Coba saya baca di dalam terjemahan yang lainnya ya. Ada Alkitab saudara enggak? Terjemahannya ada enggak di situ? Galatia pasal 4 ayat yang kelima, terjemahan firman Allah yang hidup. Dibilang di sana. Kalau terjemahan barunya ya diutus untuk menebus mereka, tapi terjemahan firman Allah yang hidup untuk membeli kebebasan bagi mereka yang menjadi hamba hukum Taurat, supaya Yesus dapat mengangkat kita menjadi anaknya sendiri. Haleluya. Ada amin. Saudara tidak bisa menjadi anak Tuhan kalau saudara tidak dibebaskan dulu, ditebus dulu dari perbudakan hukum Taurat. Ada amin. Saudara, ini kita ini semua adalah hamba dosa, hamba hukum Taurat, dan Yesus datang membebaskan saudara. Saudara bukan lagi hamba daripada hukum Taurat, saudara bukan lagi hamba dosa, tapi saudara adalah anak-anak Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang begini, sumber penderitaan yang pertama dan yang pasti itu adalah dosa. Bagi orang percaya, apa yang dimaksud dengan dosa di sini? Pengertian dosa apa? Yaitu tidak percaya Tuhan, tidak percaya kepada firman-Nya. Adam di Taman Getsemani, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, Kejadian pasal yang kedua 15-16, Tuhan bilang begini, luar biasa loh Tuhan itu. Perhatikan gini, Dia ciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Dia menciptakan sebuah taman yang sangat indah, dan di dalam taman itu ada 4 aliran sungai, dan sungai itu selalu menghasilkan hal-hal yang sangat luar biasa. Kejadian pasal 2 15-16. Saudara yang terkasih, dan manusia ditempatkan di sana. Dan Tuhan bilang gini, semua buah pohon ini boleh kau makan, tapi tidak boleh pengetahuan yang baik dan yang, ngerti enggak? Apa yang terjadi selanjutnya pasal yang ketiga? Karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, mereka makan enggak buah larangan, buah pengetahuan yang baik dan jahat? Mereka makan. Apa yang membuat mereka menderita? Yaitu dosa, yaitu ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan. Jadi sumber penderitaan dalam hidup kita orang-orang percaya, perhatikan, orang-orang percaya, adalah ketidakpercayaan kita. Itu yang sering kali. Perhatikan saudara, ketika kau menghadapi masalah, ketika kau menghadapi persoalan, baik besar atau kecil, atau mungkin yang sangat besar, saudara terkasih, apa yang saudara pikirkan? Ketika saudara diperhadapkan dengan masalah itu, saudara fokus kepada masalah itu, saudara fokus kepada persoalan itu, ya Pak ya? Dan itu yang membuat engkau menderita, itu yang membuat engkau sulit tidur, itu yang membuat napasmu sesak napas, ya Pak ya? Itu yang membuat engkau menjadi impoten atau tidak bergairah untuk melakukan apapun. Saya mau bilang begini saudara terkasih, hal itu bisa terjadi bagi orang percaya, karena orang percaya gagal untuk percaya kepada Tuhan. Seharusnya ketika saudara menghadapi masalah, persoalan, kesulitan itu,
yang saudara harus pikirkan, bahwa Tuhan saudara lebih besar dari masalah itu. Haleluya. Bahwa Tuhanku lebih besar dari masalah ini, bahwa Tuhanku lebih besar dari kesulitan ini, bahwa Tuhanku lebih besar dari penderitaan ini. Aku percaya Dia bersama dengan aku, dan aku tahu Dia memberkati aku dengan caranya Dia. Ada amin? Dan saya percaya itu akan membuat engkau akan semakin menjadi bergairah. Engkau tidak takut dengan masalah itu. Mungkin saudaraku pikiran, aduh rugi, nggak cuan, bangkrut dan lain sebagainya. Memang pemikiran manusia normal seperti itu, tapi kita sebagai orang percaya, lihat, ada Tuhan lebih besar. Hari ini boleh hilang 100 juta, tapi Tuhanku lebih besar, akan menggantikannya menjadi 1 M. Ada yang konseling dengan saya, tapi saya bersyukur, bukan jemaat di tempat ini. Saya bersyukur bahwa tempat ini orang yang top-top, yang hebat-hebat. Haleluya. Saya senang. Tidak pernah minta doa, tidak pernah konseling, karena orang kalian adalah hebat-hebat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Udah mandiri, maka saya bangga banget. Sehingga Bapak bisa lebih bebas lagi untuk memberikan waktu bagi mereka yang di sana. Pak, saya lagi marah, lagi jengkel. Kenapa kok marah lagi? Saya ini merasa ditipu, Pak, sama teman-teman saya, Pak. Bahkan sama teman-teman saya seakan-akan dimanfaatkan, Pak. Bla 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 bla. Saya rasanya malas di gereja. Kalau dengan khotbah Bapak, kepingin rasanya mau komentar. Jangan. Kejauhan kau ke sini. Kau tetap aja kau ke sana. Apa yang kau? Jadi dia bilang, jadi dia menderita, dia agak sedikit kecewa karena merasa dia dimanfaatkan. Saya bilang kayak gini. Kamu berpikir seperti itu, kamu akhirnya karena kau merasa ada diambil dari dirimu kan? Kau merasa dirugikan kan? Iya, Pak, gini. Saya bilang gini, apa yang membuat engkau menjadi marah, kau kecewa? Karena kau merasa dimanfaatkan. Atau dengan katamu tadi kau merasa ditipu. Kalau kamu melihat apa yang mereka ambil, apa yang mereka tipu, ataupun mungkin kamu merasa dimanfaatkan, percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat yang jauh lebih besar dari apa yang mereka tipu. Kalau dari kamu diambil 1 juta, itu nggak ada apa-apanya kalau Tuhan kasih kau 10 juta. Benar nggak? Kalau diambil dari kamu 1 juta, terus kamu karena kamu berpikir cuma segitu uang kau. Tapi kalau kau berpikir engkau dimanfaatkan, kau sebenarnya justru bersyukur. Kalau ada orang yang mungkin dalam tanda kutip memanfaatkan kamu, menipu kamu dalam tanda kutip, kamu melihat peristiwa itu bahwa Tuhan sedang menyediakan hal yang lebih besar lagi, berkat yang lebih besar lagi buat engkau. Mungkin saudara dimanfaatkan, tapi percaya engkau dimanfaatkan oleh mereka itu karena Tuhan mau berkati engkau lebih lagi. Jadi engkau tidak akan sakit hati, engkau tidak akan benci, dan engkau tidak akan memutus hubungan persekutuanmu dengan Dia, dan engkau tidak tinggalkan gereja itu karena kau berpikir, walaupun mungkin dalam tubuh engkau merasa kau dimanfaatkan. Dengan kata lain, mereka menganggap engkau menjadi berkat bagi mereka, dan Tuhan memberikan berkat yang lebih besar dari apa yang mereka tipu. Ada men? Ngerti tidak saya? Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masalah yang terbesar atau sumber penderitaan yang paling utama adalah dosa atau ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Saya mengajak setiap saudara dan saya belajar mempercayai Tuhan, bahwa Dia Bapa yang mengasihi, Bapa yang mencintai saudara dan saya. Di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 juga diceritakan di sana.
Demikianlah kita melihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ini adalah bicara tentang orang Israel yang tidak bisa masuk tanah Kanaan, bukan karena Tuhan tidak mau mereka masuk, tapi karena apa? Tapi karena ketidakpercayaan mereka. Berapa banyak kita akhirnya tidak melihat, tidak mengalami dan menikmati pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup saudara dan saya, karena kita tidak percaya kepada Dia. Kalau engkau percaya kepada Dia, saudaraku yang terkasih, saya mau katakan kepada saudara, mungkin ada orang-orang enak, mungkin ada raksasa-raksasa, mungkin ada kesulitan yang kita hadapi, tapi karena engkau percaya kepada Tuhan, Tuhanmu lebih besar dari itu semua, dan engkau akan dimampukan untuk menghadapi mereka. Haleluya. Amin. Jadi mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak dapat mengalami dan menikmati, bahkan melihat pertolongan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak mau, bukan karena Tuhan tidak mampu dan sanggup tolong saudara, tapi seringkali karena kita sendiri yang tidak percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia, dan Tuhan akan membawa saudara untuk menikmati hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Matius pasal 13 ayat 58. Tuhan tidak dapat membuat mujizat yang lebih banyak lagi di Nazaret karena mereka menolak Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, saya mau katakan kayak gini, seringkali ketidakpercayaan kita yang membuat Tuhan tidak dapat bekerja atas hidup saudara dan saya. Dia hanya butuh dan perlu engkau berani untuk mempercayai Dia. Dan percayalah, firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya dan amin. Awal tahun ada seorang anak Tuhan, dia sudah sangat pesimis banget. Dia tidak lagi mungkin mau bertani, khususnya singkong. Nah, mereka ini di Jambi, itu dekat Pekanbaru. Beberapa tahun yang lalu ada mereka tanam singkong, itu puluhan hektar, tapi tidak ada pabrik di sana. Mereka harus bawa itu kemana? Ke Lampung. Harga di Lampung pada waktu itu hancur-hancuran, sehingga mereka perhitungkan ongkosnya pulang pergi, mereka bukan untung, tapi apa? Malah rugi. Karena itu akhirnya mereka tidak cabut itu singkong, jadi busuk-busuk begitu. Di awal tahun dia ngomong sama saya, Pak, saya bla 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 bla, dia bilang gitu, menunjukkan rasa keresahan dia, kekhawatiran dia, kalau dia mau nanam singkong bagaimana bla bla bla. Saya bilang kayak gini, apa yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk lahan ladangmu yang 6 hektar? Kita kan sebagai orang percaya harus membangun kesadaran bahwa Dia ada bersama dengan kita. Amin. Kita perlu sharing, kita cerita dengan Dia. Apa yang ada dalam hati, apa dalam pikiran saudara. Saudara bisa sharing tidak dengan Tuhan? Dan oleh karena itu aku bilang, coba kamu 3-4 hari kemudian dia datang, dia telepon lagi. Terus dia bilang gini, saya kepingin tanam singkong, Pak. Kalau memang itu Tuhan taruh dalam hatimu, kata tanam itu singkong. Terus saya bilang kayak gini, ketika kau nanam singkong, percaya bahwa Tuhan sedang bersama dengan engkau mengerjakan lahanmu itu dan menanam singkong dengan baik. Saya bilang gini, apa enggak perlu diurapi? Enggak perlu diurapi, enggak perlu disemprot-semprot pakai air. Saya bilang, yang penting kau percaya bahwa Dia Bapa yang mengasihimu dan Bapa punya kerinduan untuk memberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia Januari, dia mau panen dalam bulan ini, dan dia bilang gini, Pak, di tempat saya sudah ada orang yang bangun pabrik. Untuk apa?
singkong, atau orang yang mau terima singkong jadi buka lapak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini, dari pengalaman ini, saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan saudara adalah Bapa yang mengasihimu, dan Dia Bapa yang untuk memberkati engkau. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, terus sampai mujizat menjadi nyata. Yang diminta apa? Percaya. Bangunlah kesadaran setiap hari tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup. Bangunlah kesadaran bahwa Dia Bapa yang mengasihi, Bapa yang mencintai engkau, Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Walaupun mungkin engkau saat ini mungkin sedang sangat terpuruk, mungkin itu oleh karena kebodohan dan kesalahan. Mari bangun kesadaran dan ngerti dan ingat, Dia Bapa yang mengasihi dan mencintai engkau. Dia akan membuka tangannya ketika engkau, Bapa aku mengasihi, Bapa tolong aku. Dia tidak berlambat-lambat untuk menolong engkau. Dia akan segera memberikan pertolongan buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati bagi putra dan putri milik kepunyaan Tuhan Yesus. Aku berdoa, biarlah umat-Mu terus mengalami manifestasi kehadiran-Mu di dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam pergumulan-pergumulan mereka, dalam persoalan-persoalan, dalam bukan mungkin juga dalam kesulitan-kesulitan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar seluruh umat-Mu semakin takjub akan Tuhan, takjub akan kemurahan, takjub kepadamu Bapa, sehingga hati dan mulut umat-Mu limpah ucapan syukur kepadamu, bermazmur meninggikan nama-Mu, menceritakan perbuatan-Mu yang hebat. Yesus, aku berdoa bahwa seluruh umat-Mu melihat, menyaksikan, serta menikmati manifestasi kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Aku percaya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan terus terjadi, terus terjadi. Engkau yang mengangkat, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberi kehidupan, kehidupan ilahi dalam nama Yesus. Haleluya, Rada Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Jamahan lawatan-Mu bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu, buat berkat-berkat-Mu, buat
pemeliharaan yang sempurna oleh kata kasih dan anugerah-Mu Bapa. Dengan memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu, biar hati kami boleh melimpah dengan sukacita, menabur di dada-Mu, memberikannya sesuai dengan kemampuan kami, untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Berkuasa jiwa dan raga, Dia dirangkap dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Seperti Allah kita, Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah pada yang seperti Dia, tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Tiada Tuhan yang seperti Dia. Kita tetapkan doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji kepada Bapa di surga dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara serta kota kami, dan berkat Tuhan, shalom yang daripada Tuhan ada dan memerintah atasnya. Begitu juga buat lingkungan yang ada di sekitar kami, berkat Tuhan, aman kolam renang Taman Palang, berkat-Mu juga tetap ada. Ibu Cecen, Tuhan memberkati. Terima kasih, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir ataupun yang sempat, tetap lawatan Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang, kami mau minta berkat-Mu ke setiap kami. Mari Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, serta dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan kita dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkut dan menolongi kita, serta para malaikat Tuhan berkemas keliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.